sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore buat kita semua yang ada di Amerika dan selamat pagi buat yang ada di Indonesia, Australia dan Korea. Kita akan mulaikan ibadah buka puasa bersama GPDI USA dan acara ini akan dipimpin oleh Pastor Selvi Tasik. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Selvi. Silakan. Puji nama Tuhan. Selamat sore bagi Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan yang ada di GPD USA dan semua jemaat Tuhan yang mengikuti baik yang dari Amerika maupun dari Indonesia. Selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian Power of Love. Haleluya. Tapi kita akan nyanyikan bahasa Indonesianya ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Haleluya. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Oh, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Oh, ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Haleluya. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Oh, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Oh, ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi kuasa kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan, oh, kasih-Mu melingkupi hidupku,
padamu. Oh, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu melingkupi. Oh, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang akan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami sembah Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu. Kami mau menyenangkan-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Biar pujian kami berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami minta dengan kasih Kristus nanti Bapak Pendeta Billy Mauntu akan buka ibadah ini dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur haleluya, Tuhan, haleluya. Engkau Bapa kami yang luar biasa, yang Amen. sangat mengasihi kami. Kemurahan-Mu yang Amen. membuat kami Haleluya. ada di Glory. ibadah buka puasa bersama GPD USA. Haleluya. Kami minta campur Haleluya. tangan Tuhan dari awal sampai selesainya ibadah ini. Amen. Penuhi kami dengan Haleluya. kuasa-Mu. Penuhi kami dengan Amen. hadirat-Mu Amen. Tuhan. Ibadah ini boleh Glory. berjalan karena pimpinan Tuhan saja. Amen. Pengurapan-Mu Amen. turun atas hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Baik sebagai pemimpin pujian yang akan membawakan firman Tuhan. Kami semua yang akan memuji nama Tuhan pada saat ini. Kami semua Tuhan Amen. mengalami lawatan Glory. Tuhan yang luar biasa. Dan kami Ya. percaya baik kami yang sudah bergabung di Zoom ini maupun seluruh pemirsa Amen. jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti lewat online. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima Amen. kasih Roh Kudus. Ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Glory. Kami akan buka seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Hanya di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Sis Angel. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus,
Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, apapun pergumulan yang engkau hadapi, salib Kristus sudah memerdekakan kita. Salib Kristus sudah memberikan kita kemenangan. Bilur-bilurnya Yesus sudah memberikan kesembuhan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, apapun juga keadaan situasi hidupmu saat ini, apapun juga yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesesakanmu saat ini, mari saudara, biar puji-pujian sore hari ini yang kami naikkan boleh benar-benar membawa kekuatan bagi engkau di mana saja engkau berada. Oh, biar kita bertambah-tambah percaya kepada Tuhan. Iman kita semakin naik. Percaya sungguh kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang mengerti akan hidup kita. Ada Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Janji-janjinya pegang saudara. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan. Dia berjanji akan menolong kita di dalam situasi apapun dalam hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Oh, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Oh, salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Oh, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang berkuasa. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu di hidup kami. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Ajaib Tuhan. Luar biasa Engkau. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saat ini engkau merasa sepertinya tidak ada jalan. Saat ini mungkin engkau merasa semua jalan tertutup. Tidak ada jalan. Ingat saudara. Sedangkan ketika bangsa Israel hendak menyeberang Laut Kulsum. Di depan tidak ada jalan. Di belakang musuh mengejar. Semuanya sepertinya mati. Tidak ada jalan keluar. Tetapi Allahnya Israel adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup buat jalan baru. Walaupun tidak ada jalan. Ketika manusia boleh berkata tidak ada harapan. Tetapi dalam Tuhan selalu ada harapan. Sebab Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli
apa yang saudara dan saya alami. Dia Allah yang mengerti, dia Allah yang peduli apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia mau menolong kita, dia mengasihi kita. Dia sanggup buka jalan, bahkan dia sanggup buat jalan baru ketika tidak ada jalan. Haleluya. Yang satu hal yang dia mau adalah agar kita percaya. Percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Nah, satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami menaruh harap kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau kekuatan kami. Engkau pertolongan kami satu-satunya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau seperti Raja Daud berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Pertolongan kami datang hanya daripadamu saja Tuhan. Kami tahu Engkau sumber pertolongan kami. Ketika ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang kami tidak ada jalan. Kami mau angkat hati kami kepadamu. Kami mau mandang ke atas. Allah sumber pertolongan kami. Pertolongan kami hanya datang daripadamu. Kami percaya Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi. Mungkin berat secara manusia. Tetapi kami percaya Allah yang kami percayai adalah Allah di atas segala kemustahilan. Tidak ada satu perkara pun yang tidak dapat Engkau lakukan. Engkau sanggup melakukannya bagi kami. Dan Engkau mau melakukannya karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas selawatan-Mu sore hari ini. Terus beracara bagi kami Tuhan. Dari pertengahan sampai akhirnya. Kami akan dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Berbicaralah bagi kami. Oh kami perlukan firman-Mu setiap saat dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu adalah jalan
keluhan, bahkan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu berkenan melawat kami. Engkau selalu peduli atas hidup kami dan Engkau selalu mau berbicara bagi kami. Pakai urapi hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Magdalena Siwi, yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar kuasai hati dan pikirannya dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pengurapan berganda turun atas hamba-Mu. Hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan jadi berkat bagi kami semua. Dan berikan kami tanah hati yang baik ya Tuhan. Supaya setiap kami ketika kami dengar firman-Mu. Firman-Mu benar-benar boleh masuk, tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Bertumbuh, bahkan berbuah-buah. Hidup kami menjadi, oh Tuhan, kesukaan Tuhan, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap sedia mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Magdalena Siwi. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore yang ada di Amerika, selamat pagi yang ada di Indonesia, dan selamat bergabung kepada kita semua yang ada pada saat ini. Puji Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lewat firman yang akan kita dengar bersama. Puji Tuhan, mari kita mau membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam suratan Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Suratan Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi. Paulus mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya tetap taat, tetap mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Nah, kepada kita semua yang ada yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, apapun dan bagaimanapun keadaan situasi hidup yang kita jalani, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita mau seperti apa yang Rasul Paulus katakan, senantiasa taat. Tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dengan takut dan gentar. Bukan hanya pada waktu dalam kita senang, tetapi dalam masa-masa sukar, masa-masa kesulitan, masa kesakitan, dan banyak hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia yang semakin hari tidak menentu. Tetapi janji Tuhan, firman Allah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita imani adalah firman yang hidup dan berkuasa. Paulus mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya dan kepada kita semua saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, hendaklah senantiasa kita taat. Tetap, artinya tetap tidak bergerak. Tetap, ya bergerak maksudnya tidak bergerak artinya tidak berpindah. Tetapi kita makin maju. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa situasi yang kita hadapi di hari-hari ini, semua yang ada di dalam dunia, kita banyak mengalami masalah. Tetapi yakinlah akan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Nah, sore hari ini saya kasih judul firman Tuhan yang kita baca,
tentang iman, kebenaran, dan ketaatan. Iman, semua orang kalau ditanya punya iman, ya iman itu percaya. Percaya kepada siapa? Ya, kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kita. Mari kita mau tetap berpengharapan kepada Dia, tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, penolong kita, kekasih jiwa kita yang setia dan berkuasa, yang sanggup menolong apapun keadaan kita di hari-hari ini dan yang akan datang, yang Tuhan anugerahkan di hari-hari hidup kita. Dengan iman, dengan percaya yang sungguh kepada Tuhan, tidak bergeser, tidak berpindah, tetapi tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan ketaatan. Iman, ketaatan kita, dan kebenaran yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Sedikit. Mari kita mau tinggal tetap di dalam Tuhan. Bahkan terus dengan semangat kuasa Roh Kudus, semangat yang Tuhan berikan, kasih kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita, mendorong kita, menopang kita, menghidupkan kita untuk lebih lagi setia kepada Tuhan, untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan, untuk lebih lagi tetap berharap kepada Tuhan, percaya akan janji dan kuasa-Nya yang nyata di hari-hari hidup kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya firman Tuhan datang pada saat ini. Mari kita mau tetap taat. Kita mau tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan setia kepada Tuhan. Jangan bimbang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau tetapkan percaya kita, bahkan lebih lagi bertambah-tambah di dalam iman, percaya, pengharapan kita kepada Tuhan. Tinggal terus di dalam Tuhan. Karena Dialah penghibur kita, karena Dialah kekuatan kita, karena Dialah kehidupan kita, dan Dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Di dalam beriman kepada Tuhan, kita perlu taat. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Taat melakukan kehendak Tuhan. Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita tidak hidup di luar itu, tetapi hidup menurut firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, mari kita mau tinggal tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Yesuslah penolong kita yang sejati. Yesuslah penolong kita yang setia. Sahabat dunia bisa meninggalkan kita. Sahabat dunia bisa mengkhianati kita, tetapi Yesus Allah yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Sebab itu mari kita mau tetapkan iman kita. Makin hari semakin teguh di dalam percaya kepada Tuhan. Di dalam berharap kepada Tuhan. Di dalam bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam janjinya.
Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, Dia Allah yang setia, yang sanggup menolong dalam segala hal. Kita sangat beruntung punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena tidak ada lain Juru Selamat di muka bumi ini. Hanya Yesus, Tuhan, kekasih jiwa kita. Saya mengajak kepada kita semua sore hari ini, mari kita mau tinggal di dalam ketaatan. Kalau kita punya percaya dengan terus tekun kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita akan melihat kasih kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam Alkitab kita tahu Bapa orang percaya, Bapa orang beriman adalah Abraham. Kenapa dia disebut Bapa orang percaya? Karena percayanya akan janji Tuhan. Dia taat dan setia, dia ikut, dia lakukan apa yang menjadi perintah Allah kepada Abraham. Nah, saudara dan saya, berapa lama kita jadi anak Tuhan, berapa lama dan sudah sejauh mana kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Jadilah kita penurut firman Tuhan. Bukan cuma kita tahu baca, bukan hanya kita tahu dengar, tapi mari kita hidup di dalamnya. Kita lakukan firman Tuhan. Kita ikut hidup di dalam firman itu. Seperti Abraham, kenapa dia disebut Bapa orang beriman? Karena ketaatannya. Ketaatannya dibuktikan waktu Allah suruh dia pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Abraham taat. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang setia. Dia pasti menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya, dia menyatakan kuasanya di dalam hari-hari hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Banyak kali kita yang kurang percaya. Banyak kali kita yang kurang setia untuk bertindak, melakukan firman Tuhan. Allah sangat menghargai iman dan percaya daripada Abraham. Itu sebabnya disebut Bapa orang percaya. Nah, saudara, kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihinya dengan kasih yang kekal. Kasih yang sempurna. Dia sudah nyatakan kasihnya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara, kita belajar seperti Yesus. Kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada orang memegahkan diri. Ada orang yang memang setia, mau gebu-gebu, semangat, pergi ibadah, pergi melayani Tuhan. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan datang dari keadaan diri kita manusia. Karena kita ini adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah karya Allah. Kita ini adalah buatan Allah. Tuhan mau kita semua manusia selamat. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau anak-anaknya menderita. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi tinggal di dalam dosa.
Selama kita ada dalam dunia ini, kita hidup bergumul dengan dosa, dengan kekurangan kita, dengan kelemahan kita, dengan kesalahan kita, dengan segala macam kita bergumul di dalam dunia ini. Tapi ada juru selamat yang setia, penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang janjinya setia. Dan dia sudah buktikan di Bukit Golgota. Waktu dia disalib, dia taat sampai mati. Dengan darahnya kita ditebus. Saudara dan saya, barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dunia ini kita menumpang sementara, entah berapa lama kita hidup. Tetapi kalau kita menjadi milik Allah, yang menjadi milik yang kekasih, kita akan dibawa Allah sertanya. Sebab itu jadilah kita anak-anak yang taat dan setia. Dalam segala keadaan, badai hidup menerpa hidup kita, mari kita mau tetap taat dan setia. Menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi kekasih Allah. Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya dia mau mati di kayu salib. Supaya kita yang berdosa, yang harusnya kita binasa, tetapi kita selamat. Kita boleh hidup bersama-sama lagi dengan Bapa di dalam kerajaan sorga yang dia sudah siapkan buat saudara dan saya. Dengan kasihnya yang kekal. Bukan karena memang kita harus taat dan setia. Kita harus kerjakan itu. Ya, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa dikerjakannya? Dengan setia. Kita ikut apa yang kita baca dari firman Tuhan. Kita lakukan apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari firman Tuhan. Kita di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hal yang menghalangi hidup kita. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang selalu melekat dengan Tuhan. Jangan jauh. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang keempat berbunyi demikian. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia sama dengan seorang pendusta, dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Berapa banyak orang yang berkata mengenal Tuhan, tapi dia tidak hidup mengikuti perintah Tuhan. Tidak ikut apa yang Tuhan ajar. Kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, hamba Tuhan mengajar, kita dengar banyak sekarang. Di mana saja, kapan saja kita bisa dengar firman Tuhan. Tetapi pada kita masing, adakah melakukannya? Adakah kita mau taat dan setia melakukan firman Tuhan? Kita cuma tahu, cuma sampai di pengertian, tapi kita tidak mau bertindak, hidup di dalam kebenaran. Yesuslah kebenaran hidup kita. Kalau kita lakukan firman Allah, kita semakin hari semakin dibenarkan, semakin hari kita semakin disucikan dari segala kekurangan, kelemahan diri kita. Firman itu yang menguduskan kita. Firman itu yang menguatkan kita. Firman itu yang menghibur kita. Firman itulah sumber kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Sampai kita masuk dalam kerajaan sorga yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Bukan menjadi seorang pendusta. Saya tidak mengatakan saudara pendusta, tapi kita semua banyak kali ya spekulasi. Ya Tuhan tahulah saya begini, saya lemah, saya gini. Saudara, kalau kita niat, kita
kita mau Tuhan tolong kepada kita. Tuhan mampu kita dengan kasih kuasa-Nya. Sebab itu jangan kita ragu untuk bertindak, hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam beriman kepada Tuhan, di dalam penurutan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, miliki itu kebenaran, hidup di dalamnya. Lakukan, saudara akan alami. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, yang kebenaran adalah Yesus sendiri. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jangan kita menjadi pendusta-pendusta. Kita berdusta kepada diri kita sendiri, orang lain nggak tahu. Kita sendiri yang tahu apakah kita sudah lakukan firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita percayai, yang katanya kita bergantung sepenuh kepadanya. Tapi banyak kali kita pakai akal kita pakai kekuatan kita. Apapun kita, memang kita manusia yang lemah. Sebab itu mari kita mau semakin menjadi orang-orang yang taat dan setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia berjanji, ya dan amin. Sebab itu alamilah kasih kuasa Tuhan. Di dalam hari-hari kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, jangan kita jauh dari Tuhan. Justru di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah kelemahan, dialah satu-satunya penolong yang sungguh. Makanya ada lagu, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Saya rasa itu pengarang lagu itu, dia alami. Dia merasakan betapa ajaibnya Tuhan. Kita mungkin dulu alami, tapi belakangan hari-hari ini mungkin dalam pergumulan kita rasanya sudah putus asa, rasanya tidak mampu menahan, bimbang, bahkan kita mundur dari Tuhan. Sekarang, mari, seperti ayat yang pertama kita baca, hendaklah kita taat dan setia. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Seperti kalau orang olahraga, ya saudara, terus. Kalau nggak olahraga itu badan pada sakit. Tapi kalau udah biasa olahraga itu badan malah jadi tambah sehat. Nah, di dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengiring Yesus, firman Allah yang menghidupkan kita, firman Allah yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang menyelamatkan kita. Mari kita lakukan di dalam hari-hari hidup kita, sehingga kita alami pengalaman-pengalaman bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang berjanji setia, ya dan amin. Kita akan alami janji Tuhan yang luar biasa. Di luar Tuhan, kita tidak mampu. Di luar Tuhan, kita jatuh. Di luar Tuhan, kita binasa. Sebab itu di hari-hari ini, kalau ada kita dalam kelemahan, dalam masalah apapun, kita cek, apakah kita jauh dekat dengan Tuhan? Berapa jauh? Berapa dekat kita dengan Tuhan? Saudara sendiri yang rasa, saudara sendiri yang alami. Bagaimana ketaatan kita kepada firman Tuhan? Tuhan sudah buktikan, sudah berikan keselamatannya di Bukit Jojuta untuk saudara dan saya. Tinggal kita yang katanya anak Tuhan, jadikah kita anak-anak Tuhan yang taat dan setia? Bukan cuma cukup saya udah percaya, saya udah jadi anak Tuhan. Dari kecil, saya juga
anak Tuhan. Dari kecil orang tua saya juga anak Tuhan. Tetapi iman itu tidak bisa mengandalkan seseorang. Kita harus kerjakan selamat kita dengan takut dan gentar. Target orang-orang yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak bisa kita dapat ketenangan. Sebab itu apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, semakin kita taat dan setia, semakin kita dekat kepada Tuhan. Tuhan, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, untuk merangkul, untuk memeluk kita, memberkati kita. Kuasanya, kasihnya, mujizatnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Dia Allah yang setia. Kita yang malah kurang setia. Bahkan kita tidak setia. Dengan banyak pikiran kita yang macam-macam. Dengan kebimbangan yang kita rasakan. Membuat kita jadi berhenti. Yang harusnya kita maju terus. Mengiring Tuhan. Setia terus melayani Tuhan. Berbuat sesuatu. Supaya orang lain juga bisa percaya kepada Yesus. Supaya mereka juga boleh alami kasih kuasa Tuhan. Menjadi berkat. Kiranya Tuhan bertolong kepada kita semua. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24. Ayat yang ke-16. Ayat yang terakhir. Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, kita ini orang berdosa, tapi dengan kasih Tuhan, Dia sudah tebus dengan darah. Dia sudah selamatkan kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup di dunia ini sementara. Berapa panjang umur kita? Sementara. Cuma ada pilihan sorga atau neraka. Siapa yang mau di neraka? Dibakar terus. Semua mau senang. Di dunia aja mau senang, nggak mau sakit, nggak mau menderita. Masa iya di akhirat selama-lamanya kita mau di neraka? Nggak mungkin. Banyak orang joking, wah kalau di neraka bisa puas-puas, minum, dada. Itu cuma bercanda. Tetapi sesungguhnya kita manusia perlu juru selamat. Kita perlu Yesus. Yesus sudah berikan, kerjakan keselamatan itu buat saudara dan saya. Sebab itu marilah ya, kita mau terus taat dan setia. Berusaha senantiasa untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita lakukan firman Tuhan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Biarlah betul-betul kita menjadi orang-orang yang beriman, yang taat, yang memiliki kebenaran Allah, firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang kita baca, kita dengar, dan yang menghidupkan hidup kita dari hari ke hari sampai selamanya. Dia Allah yang hidup, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta
Magdalena Siwi yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kita semua. Biar firman yang sudah disampaikan kepada kita tidak berlalu begitu saja, tapi mari saudara, kita simpan di hati, renungkan siang dan malam, dan kita lakukan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada host, Ibu Pendeta Angel, kita akan nyanyikan satu pujian, Ajarku Setia. Ajarku setia. Ajarku setia. Ajarku setia. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Sekali lagi kita nyanyikan dan kembalikan kepada hostnya. Ajarku setia. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Oh, ternyata saya diminta untuk menunjukkan yang akan berdoa syafaat. Sebab itu dengan hormat Bapak Pendeta Albert Tikwalu akan berdoa syafaat bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami, bahkan kekasih jiwa kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik jua pun, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun kami ada. Kami percaya Engkau tetap beserta dengan kami, hamba-hambamu, seberapa kami yang ada di platform ini, yang memuji, menyembah Engkau, bahkan sudah mendengar sebagian firman-Mu dalam acara tutup puasa hari ini, Tuhan. Kami percaya doa kami yang sudah kami sampaikan dari pribadi lepas pribadi, itu sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, dan Tuhan mendengar doa kami, bahkan menjawab doa kami. Khususnya kami berdoa, Tuhan, buat pekerjaan-Mu di seluruh dunia ini, khususnya bagi gereja kami, GPDI, yang senantiasa mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukan hanya nama Pantekosta, tetapi kuasa Pantekosta yang tetap menyertai kami. Dimanapun kami berada, yang menjalani perintah Tuhan, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, beritakan firman Tuhan. Kami yakin, Tuhan, apa yang kami sudah lakukan selama ini, Engkau tetap menilik dan Tuhan memberkati. Ilik kiranya Tuhan, hamba-hamba-Mu, kalau ada yang tidak sempat hadir hari ini, karena ada halangan mereka, Tuhan, karena pekerjaan atau tugas-tugas lain, Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi. Dan kami semua yang hadir
bahkan yang mengikuti online Tuhan. Tilik kiranya pergumulan kami. Tilik kiranya permohonan-permohonan kami. Tuhan, khususnya kami berdoa juga untuk pimpinan kami, majelis pusat dan para anggotanya, agar supaya roh hikmat akal budi urapan kuasa-Mu tetap menyertai mereka semua, agar supaya mereka boleh membawa gereja ini, GPD ini, Tuhan, berjalan seturut kehendak-Mu, tidak keluar dari kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga gereja kami, ini yang menjadi kerinduan kami, karena kami tahu Tuhan kedatangan-Mu tidak lama lagi. Kerinduan kami supaya GPD ini masuk pada gereja yang disempurnakan untuk menjemput kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong seluruh pimpinan-pimpinan gereja dari pusat, daerah-daerah, wilayah-wilayah, kecamatan, kota, bukan di desa yang terpencil sekalipun, sampai di luar negeri, di mana saja, khususnya di Amerika ini ya Tuhan. GPDI yang ada di USA ini, menjelang 33 tahun ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan tanggung jawab yang Tuhan boleh bebankan kepada kami, GPDI USA, untuk mengembalikan gereja ini Tuhan pada posisi yang sebenarnya, mengembalikan GPDI ini sesuai dengan firman-Mu yang disertai oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kepintaran manusia, bukan karena, oh Tuhan, kehendak-kehendak pribadi, tetapi kami berdoa Tuhan, di 33 tahun ini, GPDI yang ada di Amerika ini Tuhan, boleh menjalankan tugas-tugas kami yang Tuhan bebankan kepada kami semua, untuk tetap memberitakan kebenaran firman-Mu yang disertai oleh kekuatan kuasa Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu yang ada di USA ini. Tuhan, walaupun kami menghadapi banyak tantangan, kami menghadapi banyak rintangan sekalipun, tetapi kami percaya, kami bekerja bukan sendirian, tetapi Engkau tetap beserta dengan kami. Sehingga kerinduan Tuhan untuk kami semua, hamba-hamba Tuhan, boleh bekerja sama demi kemajuan pekerjaan-Mu, menangkan lebih banyak jiwa yang ada di USA ini. Tilik hamba-hamba-Mu yang ada di USA ini Tuhan, agar supaya hidup seturut kehendak Tuhan, seturut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami seberapa yang ada ini Tuhan, kami percaya pergumulan kami didengar oleh Tuhan. Pengembalaan-pengembalaan Tuhan yang ada di USA ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, kesabaran, bahkan urapan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami semua boleh membawa jemaat-jemaat ini pun lebih hari lebih dekat kepadamu. Pimpinan kami Tuhan, Engkau tolong, dan jajarannya tetap diberi hikmat akal budi dari sorga. Program-program kami Tuhan, Engkau tilik, baik rencana kami untuk
family camp Tuhan. Engkau campur tangan buka jalan, mengadakan tempat di mana kami akan berkumpul Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu juga program-program media sosial, baik Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, media-media, Tuhan, Engkau tolong supaya ini akan pergi, tidak memukul angin. Media-media ini akan pergi, menjangkau lebih banyak jiwa yang akan mengikutinya. Kami juga berdoa Tuhan, buat penyelenggara penginjilan ini Tuhan, keluarga hamba-Mu, Billy, Pastor Billy dan Pastor Angel, beri terus hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga. Dan Tuhan, program kami yaitu membantu yang terdampak banjir di Sulawesi Utara. Tuhan, kami percaya semua ini bukan kekuatan kami, tetapi untuk hormat kemuliaan nama-Mu, supaya apa yang kami sudah lakukan, Tuhan Engkau memberkati. Semua yang belum terjangkau Tuhan, kami berdoa agar supaya hari-hari yang akan datang, mereka pun akan mendapat bagian sesuai iman mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah doa kami. Kami pun berdoa untuk acara ibadah pada hari Minggu. Yang ibadah pagi, subuh, ibadah siang, bahkan sore hari. Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu. Semua yang bertugas, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya ibadah-ibadah ini tetap memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Tak lupa kami berdoa juga buat oh Tuhan, PETC, agar supaya tetap berjalan sesuai kehendak-Mu, membentuk hamba-hamba Tuhan, baik yang baru mulai, bahkan yang akan menyelesaikan. Amin. Juga Tuhan, hikmat, akal budi bagi pengajar-pengajar, bahkan pengelola, hamba-Mu, Haleluya. Tuhan, Pastor Hani Pongo, suami istri, dan semua jajarannya, pengurus-pengurus. Tuhan, beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, tetap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ibadah, doa dan puasa sepanjang hari ini Tuhan sudah tolong. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kita semua sejak pagi sampai malam hari ini. Terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, baik yang sudah memimpin tadi pagi maupun Ibu Magda yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Ibu Selvi yang sudah memimpin pujian, Om Albert yang sudah berdoa. Kita semua pada saat ini kita bersyukur Tuhan sudah tolong dan kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat, para pemirsa yang mengikuti lewat online. Juga terima kasih untuk multimedia kita yang sudah
bersama-sama sejak pagi sampai saat ini. Tuhan memberkati. Dan sampai berjumpa lagi pada hari Jumat yang akan datang, acara-acara GPD USA yang akan berjalan lagi di minggu yang akan datang. Seterusnya saya serahkan kepada Pastor Charles Tulenan untuk menutup seluruh rangkaian ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Silakan Om. Haleluya. Puji Tuhan. Akhiri acara kita pada malam hari ini. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami sudah diberkati dalam acara puasa sepanjang hari ini. Dan kami semua percaya setiap pergumulan doa puasa, maka Tuhan adalah jawaban kami yang pasti. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan beristirahat satu dengan yang lain. Tuhan beri kami ketiduran yang nyenyak, mimpi yang indah-indah. Besok hari kami bangun dengan kekuatan baru, maka kami dapat melaksanakan tugas ibadah, baik ibadah pada pagi maupun ibadah pada sore hari. Terpujilah namamu. Kami akan akhiri doa ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.